Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Yunas dengan NIM 200171060 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran sintaksis. Pertama-tama, tentu kita membahas tentang pengertian sintaksis. Secara etimologi atau asal-usul katanya, sintaksis berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Terlihat dari dua kata tersebut, secara etimologi sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok frasa, kata atau kalimat. Sintaksis merupakan kata serapan dari bahasa Belanda sintaksis dan bahasa Inggrisnya syntax. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi berikut. 1. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan S. Ciri-ciri fungsi subjek. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. Yang pertama, jawaban apa atau siapa. Yang kedua, dapat didahului oleh kata bahwa. Yang ketiga, berupa kata atau frasa benda. Yang keempat, dapat disertai kata ini atau itu. Yang kelima, dapat disertai pewatas yang. Yang keenam, tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Yang ketujuh, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contoh subjek adalah sebagai berikut. Adik bermain. Adik adalah pokok kalimat atau subjek, dan bermain adalah yang menjelaskan pokok kalimat atau predikat. Yang kedua, predikat. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan suatu unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Predikat ditandai dengan menggunakan P besar. Ciri-ciri predikat. Ciri-ciri predikat adalah sebagai berikut. 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Yang ketiga, predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang keempat, dalam kalimat susun biasa, predikat berintonasi lebih rendah. Yang kelima, predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel lah. Yang keenam, predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan, atau pokok kalimat, atau bagaimana. 3. Objek. Seperti yang sudah umum diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif, pengisi predikat yang mendahulunya, seperti yang terlihat pada contoh di bawah ini. Dosen menerangkan materi. Menerangkan di atas adalah verba transitif. Ibu menyuapi adik. Menyuapi adalah verba transitif. Ciri-ciri fungsi objek. Ciri-ciri fungsi objek adalah sebagai berikut. Berupa nomina atau frasa nominal, berada langsung di belakang predikat verba transitif, dapat diganti enklitiknya ku atau mu. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan, seperti Intan membaca buku menjadi buku dibaca Intan. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada contoh berikut. Minah berdagang sayur di pasar. Sayur akan menjadi objek jika digunakan dalam kalimat berikut. Minah menjual sayur di pasar.
Ciri-ciri fungsi pelengkap. Pelengkap memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber, dan predikatnya pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. Pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dui transitif, pengisi predikat, seperti ayah membelikan adik mainan. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. Dalam suatu kalimat, jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Tetapi kalau predikat diikuti oleh objek, maka pelengkap berada di belakang objek. Pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. Satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat pasif. 5. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan sebagainya. Pada kalimat, sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat dapat dilihat pada contoh berikut. Ibu membeli kue di pasar. Ayah menonton TV tadi siang. Pasar merupakan keterangan tempat dan tadi siang merupakan keterangan waktu. Ciri-ciri keterangan. Ciri-ciri keterangan yaitu umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Keterangan dapat berpindah tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Keterangan diisi oleh adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Jenis-jenis keterangan menurut Manaf yaitu keterangan tempat, waktu, alat, cara, penyerta, perbandingan, sebab, akibat, pengandaian, dan atributif. Selanjutnya kita membahas peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, macam verba yang menjadi predikat, yang kedua, subjek dan objek, dan yang ketiga, bentuk verba yang dipakai. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Kalimat aktif, yaitu Ibu Gubernur Bali akan membuka pameran itu. Untuk kalimat pasifnya, pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bali. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ditandai dengan prefiks mang pada verba seperti membuka. Cara pemasifan kalimat aktif dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pertukarkanlah subjek dan objek. Yang kedua, gantilah prefiks mang dengan di pada predikat. Yang ketiga, tambahkan kata oleh di depan unsur yang tadinya adalah subjek. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang fungsi dan peran sintaksis. Maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Semoga teman-teman semua paham atas penjelasan saya. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.